Assalamualaikum Sobat Berintik, kembali lagi di channel aku, Warung Berintik Klaten. Di video kali ini aku mau bagikan resep serabi mini, tapi isinya ayam ya sobat. Kita simak terus yuk videonya. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Untuk isiannya aku pakai dada ayam 200 gram, lalu kita rebus, dikasih daun salam dan juga garam untuk menghindari amis. Setelah mendidih seperti ini, kita potong-potong atau kita suwir besar, lalu kita blender ya. Bumbunya ada setengah sendok teh pala, setengah sendok teh ketumbar bubuk, ada setengah sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh santan instan. Kemudian ada 1 sendok teh bawang putih yang sudah saya goreng. Kemudian kita blender dan hasilnya seperti ini. Setelah kita blender, siapkan wajan, lalu panaskan minyak dan kita tumis ayam seperti ini. Fungsinya untuk mengurangi kadar air di dalam ayam. Kemudian kita masukkan daun salam. Kemudian tunggu sampai airnya agak berkurang, kurang lebih sekitar 10 menit ya sobat. Rebus air santan 1 liter, kemudian beri 2 lembar daun pandan. Kita aduk rata sampai mendidih seperti ini. Sisihkan dan biarkan dingin suam-suam kuku ya. Sementara itu kita siapkan 500 gram tepung beras. Sebaiknya pakai yang gilingan saja ya, biar hasilnya lebih enak. Kemudian ada 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah saset vanili bubuk, dan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian kita aduk rata seperti ini. Setelah tercampur rata, kita masukkan santan hangat ke dalam tepung dan kita masukinya secara bertahap ya. Setelah dirasa sudah tidak ada gerindil-gerindil dan sudah rata, kita diamkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, hasilnya seperti ini ya sobat. Ini sudah keluar busanya, itu tandanya berarti raginya aktif. Panaskan cetakan, olesi dengan mentega, lalu kita tuangkan adonan serabi ke dalam cetakan. Gunakan api sedang ya. Setelah semua lubang sudah terisi adonan, lalu kita tutup selama kurang lebih 5 menit, dan setelah keluar berpori baru kita buka seperti ini. Kita beri atasnya ayam yang sudah kita masak tadi. Setelah itu kita tutup selama kurang lebih 1 menit. Nah, karena ini apinya nggak rata, jadi ini sebagian sudah ada yang matang. Tandanya itu kalau sudah matang, di atasnya sudah kering. Jadi kalau kita tempelkan tangan kita di atas adonan itu sudah tidak menempel. Lalu pinggir-pinggirnya itu sudah kelihatan kuning kecoklatan seperti ini ya. Sesekali kita bisa bolak-balik adonan seperti ini, takutnya nanti di bawahnya gosong ya. Biar warnanya lebih menarik, kita bisa beri separuh
adonan ini kita bisa beri pewarna hijau. Untuk proses pengambilan videonya, maaf banget kemarin sempat ada kendala, jadi nggak bisa terekam di video ini dan tidak bisa diikutsertakan ya. Sedangkan untuk proses warna hijau sama persis seperti adonan warna putih, tinggal kita tambahkan 1 atau 2 tetes saja pasta pandan ya. Nah, lakukan hingga adonan habis ya sobat. Untuk satu resep ini bisa jadi 28 sampai 30 kue serabi ya. Nah, ini serabinya sudah jadi. Ini satu resep bisa jadi sekitar 28 sampai 30 potong kue serabi mini tentunya ya. Untuk cara penyajiannya, kita bisa bungkus pakai plastik OPP seperti ini. Untuk penggunaan tepungnya, disarankan pakai tepung yang dari penggilingan langsung saja ya, atau kalau nggak punya bisa pakai merek yang Rose Brand. Nah, ini hasilnya sobat. Hasilnya lembut, terus kenyal, dan meskipun sudah didiamkan 2 jam masih tetap empuk dan lembut tentunya.